Di dalam ini ada satu hal yang sangat unik untuk kita, bukan sangat unik, sangat penting. Yang sangat penting untuk kita perhatikan dan hendaknya menjadi sesuatu yang benar-benar kita perhatikan untuk kita hayati, untuk kita ketahui, kita hayati dan kita mencoba untuk menanamkannya di dalam hati kita karena tak mudah. Tak mudah. Yaitu Allah memiliki sifat rahmat namun terbagi dua. Umum, spesial. Umum dan khusus. Umum untuk semuanya, khusus spesial untuk orang-orang yang dispesialkan Allah Tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Nama Allah Ar-Rahim, tadi kata para ulama, untuk orang-orang yang Allah cintai. Ini spesial berarti. Sementara nama Allah Ar-Rahman, untuk semuanya, bahkan kepada gembong-gembongnya kekufuran, Allah berikan rahmat. Berarti rahmat yang umum. Rahmat yang umum. Bukan rahmat yang spesial untuk orang-orang yang Allah cintai. Berarti ada yang umum dan ada yang spesial. Lawan spesial apa ya? Ada yang umum juga? Oke. Semua dan spesial. Umum, khusus. Sebenarnya kalau umum dalam bahasa Arab, lawannya khusus. Am dan khas. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia, spesial lebih bagus daripada khusus. Gitu. Oleh karena itu saya mencari lawannya spesial. Ada nggak lawan spesial? Nggak spesial. Ya, spesial dan nggak biasa. Ya, biasa. Ya. Rahmat Allah yang biasa dan yang spesial. Rahmat Allah yang biasa di dunia. Dunia ini biasa. Biasa, am, umum. Tak spesial. Tapi lihat rahmat Allah yang spesial ada di akhirat. Berarti rahmat Allah ada yang sifatnya umum. Umum itu diberikan kepada semua orang, diberikan kepada semuanya diberi umum. Ya, fasilitas umum, nggak spesial, fasilitas umum. Semua orang boleh pakai, semua orang boleh sampai, semua orang boleh pegang, semua orang boleh utak-atik. Tapi ini spesial. Saya ingin mengatakan bahwa yang spesial ini harus ada aksi dari diri kita untuk melihatnya spesial. Menanamkan di dalam hati itu hal yang spesial. Menancapkan di dalam dada, dalam keyakinan, ini loh yang spesial, nikmat itu yang itu mah enggak. Mana dia rahmat umum, rahmat yang Allah berikan kepada semua manusia, soleh atau tidak soleh, taat atau bejat, benar-benar taat dan patuh atau durjana, semuanya dapat. Enggak Allah halang-halangi. Semua dapat. Nah, cobalah lihat saja yang mana yang seperti itu. Berarti rahmat biasa, tak spesial. Harta masuk gak kira-kira, Pak? Masuk harta kira-kira? Masuk. Karena Allah berikan kepada semuanya. Harta termasuk yang biasa. Permasalahannya kita melihatnya spesial gitu loh. Itu yang jadi masalah. Makanya saya katakan tadi, perlu sesuatu kita ulang-ulang di dalam diri kita tanamkan. Itu gak spesial loh. Gak spesial. Allah berikan harta berlimpah kepada Qarun dan Fir'aun, kepada Abu Jahal,
dan Walid bin Mughirah, sementara Rasulnya Allah buat lapar. Rasulnya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak pandai-pandai kita melihat rahmat itu nggak spesial dibanding rahmat ini, sulit bagi kita untuk memahami kondisi ini. Kenapa orang yang sangat Allah cintai, Allah jadikan kehidupannya seperti ini? Karena itu nikmat yang biasa, rahmat yang biasa, rahmat spesial yang ini. Allah berikan jabatan Allah berikan kepada orang yang taat seperti Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Dan orang-orang soleh lainnya seperti Umar bin Abdul Aziz dan orang soleh lainnya. Allah yang tahu siapa yang imamun muqsid dari sebanyak imam-imam yang ada di permukaan bumi. Sampai sekarang, dari dahulu sampai sekarang. Semua pada mereka Allah berikan jabatan. Dan Allah berikan juga kepada orang-orang seperti yang kita tahu namanya sebahagiannya. Dari Fir'aun, dari Namruz, dari Abu Jahal, dan yang lainnya. Ini nikmat yang tidak spesial. Sekali lagi saya ingin mengatakan, sulit bagi kita kalau tidak latihan untuk tidak melihatnya spesial. Apalagi dalam percaturan kehidupan seperti percaturan kehidupan kita sekarang. Hanya ada untuk satu dari putra terbaik Indonesia, kan gitu. Kalimat itu membawanya kepada sesuatu yang sangat spesial loh, Pak. Dan kita disuruh secara syariat melihatnya itu nggak spesial. Orang yang ketika berdiri dari mulai bahagian atas benda yang dia pakai, mulai dari kacamata segala macam sampai ke sepatu dan kaos kakinya, total 50 miliar. Kacamata aja sekian harganya. Kemudian apa lagi? Dari atas. Kemudian dasinya sekian harganya. Kemudian dia punya jas sekian harganya. Turun ke bawah dia punya baju sekian harganya, dia punya ikat pinggang sekian harganya, dia punya celana sekian punya harga, bahkan kaos kaki saja sekian harganya. Total 50 miliar kata manusia. Wow, nikmat yang spesial. Spesialnya di mana? Bagi orang yang beriman, spesialnya di mana? Tidak membawa kedamaian di dalam hati, tidak membawa ketentraman, tidak membawa kebahagiaan, tidak menjamin dicintai Allah. Spesialnya dari mana? Bahkan membuat Anda ketakutan, membuat Anda merasa orang lain akan mengincar nyawamu, membuat engkau kepada banyak-banyak kepedihan yang sengaja engkau tutup-tutupi. Dan kita diberitahu oleh Allah akan semuanya itu di dalam Al-Quranul Karim. Kita punya petunjuk. Itu tidak spesial loh. Yang spesial yang ini. Yang mana yang spesial itu? Yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah cintai. Yang bisa ruku dan sujud. Itu nikmat spesial. Tidak Allah berikan kecuali orang yang Allah cintai loh. Yang bisa membaca Al-Quran, yang bisa duduk di majelis ilmu, yang bisa berpuasa Ramadan sebenar-benar berpuasa, yang bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, yang bisa menjadi orang yang sabar, tawadhu, qanaah, yang bisa menjadi orang yang menebar kebaikan di tengah manusia, dengan lisannya, dengan amalnya, yang Allah berikan rahmat, di mana melalui dirinya Allah turunkan rahmat-rahmat Allah yang lain kepada manusia, penunjuk kepada kebaikan, menghalangi manusia dari aneka ragam petaka dengan nasihat-nasihat yang ia berikan. Kespesialan para nabi dan para rasul dalam apa yang dimiliki oleh para nabi dan para rasul dan apa yang diajarkan oleh para nabi dan para rasul melalui wahyu, itu nikmat yang spesial.
Seperti yang anak katakan tadi, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, sulit bagi kita kalau kita tidak berusaha menanamkan bahwa orang yang sedang sujud tadi, sholat subuh itu lebih afdol daripada mobil yang harganya 5 atau 4 miliar parkir di depan masjid. Makanya saya katakan tadi, butuh apa? Butuh usaha. Butuh latihan. Butuh effort untuk menanamkan di dalam diri sujud tadi, sujud itu lebih afdol daripada mobil sekian miliar yang lagi parkir di depan masjid. Itu kalau nggak latihan nggak dapat, Pak. Dan latihannya panjang loh. Latihan panjang aja belum tentu dapat. Apalagi nggak latihan. Karena terlalu banyak umat Islam zaman sekarang yang menyepelekan sujud. Allah yang menyepelekan sujud. Seolah sujud itu pekerjaan remeh yang nggak ada apa ya, nggak ada dibanding. Jangan mobil, motor lah. Motor yang harganya nggak lebih dari 70-80 juta parkir di samping masjid. Kita tidak anggap orang yang lagi sujud itu lebih mulia, jauh lebih banyak yang dia dapatkan dibanding sepeda motor itu. Kita tertipu. Sepeda motor mah biasa. Mobil mah biasa. Apapun namanya, berapapun harganya. Itu biasa. Mobil ya mobil. Kendaraan, alat transportasi. Nggak pakai itu pun ada mobil yang lain kok. Nggak punya pun bisa gonta-ganti mobil yang datang jemput aneh-aneh mobilnya. Apa sih? Apa sih? Kita cuma naik, ngantarkan kita sebuah tempat. Namun orang yang sujud, diberikan taufik oleh Allah untuk sujud. Diberikan taufik oleh Allah untuk membaca Al-Quran. Diberikan taufik oleh Allah untuk duduk di majelis ilmu. Diberikan taufik oleh Allah untuk membaca dan mentadabburi Al-Quran. Untuk mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal agamanya. Tahu mana jalan ke surga, tahu jalan mana jalan ke neraka. Menghindar dari jalan neraka, rakus terhadap jalan-jalan ke surga. Ini yang mahal saudaraku dalam kehidupan kita di permukaan bumi ini. Karena ini rahmat Allah spesial. Yang tak Allah berikan kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai. Tak Allah berikan kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai. Ayo kita latihan. Ayo kita berusaha untuk menanamkan itu di dalam diri kita. Karena tanpa latihan nggak dapat. Latihan pun susah untuk dapatnya. Kadang dapat, kadang tidak. Kadang dapat, kadang tidak. Kadang dapat, kadang tidak. Wallah itu yang terjadi. Bagaimana kalau nggak latihan? Percaya tidak percaya itu yang menghalangi manusia ketika hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah, dia lanjutkan kegiatannya. Dia tidak tahu bahwa lebih baik daripada dunia dan seisinya yang dibagi-bagi Allah di masjid. Tapi dia abaikan apa yang lebih baik daripada dunia dan seisinya Allah bagi-bagi di masjid dengan panggilan hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah, dia hanya mementingkan orang yang belanja di tokonya dan mungkin keuntungan itu mungkin hanya 500 juta saja. Mungkin hanya itu pun kalau dapat. Atau mungkin 50.000. Atau 2 juta. Sementara lebih baik daripada dunia dan seisinya, Allah ingin bagi-bagi di masjid, mereka tak datang. Kenapa? Ketika orang ruku dan sujud, dia lebih baik mendapatkan kekayaan dari Allah, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Wallahi lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ruku dan sujud yang kita lakukan tadi, salat subuh. Wallahi, kalau diterima oleh Allah, kita sudah punya kekayaan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Wallahi itu terjadi. Rasul tidak berdusta. Namun iman yang melihatnya, mata tak nampak. Yang akan melihat adalah pandangan yang ada di dalam dada. Adapun mata tertipu. Dengan apa yang nampak oleh mata, zahir kehidupan dunia, wallahi, kalau Allah terima salat subuh kita tadi,
Kita telah Allah berikan sesuatu yang lebih baik daripada dunia dan seisinya, tapi Allah bayar nanti, bukan sekarang. Karena Allah berkehendak, bukan ini negeri membayar. Allah berkehendak, bukan ini negeri membayar kebaikan-kebaikanmu. Sebagaimana bukan ini negeri untuk membalas kejahatan-kejahatanmu, hai manusia. Bukan ini negerinya. Innama yuakhiruhum. Allah mengakhirkan. Sengaja mengakhirkan. Akan tetapi kita butuh untuk memastikannya di dalam hati kita dan latihan memastikannya ini ada. Dengan cara seperti inilah insya Allah orang-orang yang taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah tak tergiur dengan tawaran dunia di atas maksiat. Karena apapun yang dicari oleh manusia dengan tawaran-tawaran dunia di atas maksiat, mereka menganggapnya rahmat yang remeh, tak biasa, nggak ada spesialnya. Mereka ingin rahmat Allah yang spesial. Maka mari kita berburu rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah yang spesial. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah.